Asal-usul Pulau Sikantang, Sumatera Utara. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Di Indonesia, Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar nomor 3 setelah Papua dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera terdapat provinsi yang sebagian besar penduduknya merupakan suku Batak. Provinsi tersebut yang bernama Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Di Provinsi Sumatera Utara inilah terdapat sebuah kota yang bernama Labuhan Batu. Di kota ini berada di kawasan pesisir timur Sumatera Utara. Di kota Labuhan Batu mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Barumun. Di tengah-tengah Sungai Barumun terdapat sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Kantan. Menurut cerita turun-temurun, penduduk setempat Pulau Kantan ini dulunya tidak ada. Suatu ketika terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan munculnya Pulau Kantan. Bagaimana kisah peristiwa tersebut? Mari kita simak. Pada zaman dahulu, Sungai Barumun mengalir dengan air yang jernih dan banyak ikannya. Di tepian sungai terdapat gubuk tua yang sudah reot. Gubuk tua yang reot tersebut tinggallah seorang pemuda yang bernama Kantan dengan ibunya yang sudah tua dan menjanda. Ayah Kantan sudah sejak lama meninggal dunia. Kantan adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Setiap sore hari, Kantan pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar. Sebelum hari gelap, Kantan sudah kembali ke rumah sambil membawa kayu bakar. Pada pagi harinya, Kantan menjual kayu bakarnya ke pasar. Kantan selalu menggunakan uang hasil menjual kayu bakar untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bu, ini hasil menjual kayu bakar hari ini. Aku belikan beras. Sungguh, kamu anak yang berbakti, Kantan. Semoga kelak Tuhan menolong hidupmu agar tidak selalu menjadi orang miskin. Ibu Kantan kemudian menanak nasi dari beras yang dibeli Kantan. Mereka pun makan dengan lahapnya meskipun dengan lauk ikan asin dan sambal. Ketika malam telah larut, Ibu Kantan tidur dengan pulasnya. Beliau bahagia meskipun hidup dengan kemiskinan tetapi memiliki anak yang berbakti. Ketika sedang tidur dengan pulas, Ibu Kantan tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, Ibu Kantan bertemu dengan seorang lelaki tua. "Siapakah engkau, Kek? Kenapa ada di hutan ini?" Kakek tua tersebut tidak menjawab pertanyaan Ibu Kantan, tetapi menyuruhnya melakukan sesuatu. "Galilah tanah di bawah pohon tersebut." Pada pagi harinya, Ibu Kantan segera menceritakan pada putranya tentang mimpinya bertemu seorang kakek tua. Kantan mendengar dengan seksama. "Semoga itu menjadi mimpi yang bagus, Bu. Sebaiknya kita penuhi perintah kakek tersebut dan segera mencari tempat yang ditunjukkan kakek." Kantan dan ibunya segera pergi masuk ke hutan. Tidak berapa lama kemudian, ibunya menemukan seperti yang dilihat di dalam mimpi. Ibu yakin disinilah tempat yang ditunjukkan kakek tua tersebut. Kantan segera menggali tempat tersebut sambil ditunggu oleh ibunya. Kantan terus menggali sampai dalam. Keringatnya bercucuran dan terlihat kelelahan.
Namun Kantan terus menggali dan tidak menyerah. Setelah lama menggali, Kantan akhirnya menemukan sesuatu. "Ibu, lihat, aku menemukan sesuatu." Benda apa itu, Nak?" Perlahan-lahan Kantan membuka kain penutup yang berwarna putih tersebut. Ternyata benda yang ditemukan oleh Kantan adalah tongkat emas yang berhiaskan intan permata. "Lihat, Bu, ternyata sebuah tongkat emas dengan hiasan intan permata. Wow, mungkin ini cara Tuhan untuk mengubah nasib kita yang selama ini menderita, Nak." Setelah menemukan tongkat emas tersebut, Kantan dan ibunya pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di gubuk, Kantan menyuruhnya untuk menjual tongkat emas yang baru saja ditemukannya. "Nak, sebaiknya tongkat emas ini kamu jual saja. Uangnya bisa kita gunakan untuk membeli rumah dan kebutuhan kita sehari-hari." "Tapi siapa yang sanggup membelinya? Hidup mereka tidak berbeda jauh dengan kita." "Hehehe, benar juga, Nak. Bagaimana kalau kamu jual ke pulau lain?" Keesokan harinya, meskipun dengan berat hati harus meninggalkan ibunya, Kantan kemudian memutuskan untuk menjual tongkat emas tersebut ke pulau lainnya. "Hati-hati, Nak, semoga Tuhan melindungimu." "Iya, Bu, secepatnya aku akan pulang." Ibu Kantan dengan sedih menyaksikan kepergian anaknya. Kantan kemudian memasuki laut yang membawa tongkangnya menuju Malaka. Berhari-hari Kantan terombang-ambing di lautan. Sesampainya di Malaka, Kantan menawarkan tongkat emasnya pada pedagang yang ditemuinya. Namun, tak satu pun pedagang yang mampu membelinya. Kantan sudah putus asa menjual tongkat emasnya. Dia sudah berniat kembali ke kampung halamannya walaupun tanpa hasil. Namun sebelum pulang, Kantan bertemu dengan Hulu Balang kerajaan Malaka. "Hai, Nak, benda apa itu yang kamu bawa?" "Hamba membawa tongkat emas, Tuan Hulu Balang." "Coba tawarkan kepada Baginda Raja, mana tahu dia berniat membeli tongkatmu itu." Kantan kemudian diantar oleh Hulu Balang menghadap Raja Malaka. Kantan menjelaskan maksud kedatangannya ke Malaka. Baginda Raja melihat seksama tongkat emas berhiaskan intan permata. "Anak muda, aku sangat menyukai tongkat emas ini. Aku ingin membeli tongkat ini, tapi bukan dengan uang. Bagaimana jika kamu tinggal di istana ini dan kujadikan menantu?" "Ampun, Baginda, jika demikian permintaan Baginda, hamba tidak bisa menolaknya dan menerima apa yang Baginda tawarkan." Kantan dan putrinya akhirnya menikah. Pesta pernikahan diselenggarakan dengan sangat meriah dan dihadiri banyak tamu. Setelah menikah, Kantan hidup bahagia bersama istrinya. Sayangnya, Kantan yang hidup bahagia lupa dengan ibunya di kampung. Padahal istrinya seringkali mendesak Kantan untuk menemui ibunya. Suatu hari istri Kantan bertanya kepada suaminya tentang ibunya. "Kanda, kapan aja Adinda mengunjungi kampung halaman Kakanda?" Adinda juga ingin bertemu dengan ibunda Kakanda."
Setelah beberapa kali didosa, akhirnya Kantan memenuhi permintaan istrinya. Akhirnya Kantan dan istrinya pun pergi ke kampung halaman Kantan untuk menemui ibunya. Sebuah kapal besar yang mewah merapat di pelabuhan Pili muara Sungai Berumun. Kehadiran kapal besar tersebut tentu saja mengundang perhatian penduduk tinggal di sekitar Labuhan Pili. Kantan dan istrinya pun turun dari anjungan kapal menuju pantai. Para penduduk berbondong-bondong melihat siapa gerangan yang datang. "Hei Kantan, kamu sekarang sudah menjadi orang istana." Segera saja para penduduk mengerumuni Kantan dan menyelaminya. Namun Kantan sudah berubah dari pemuda desa yang ramah menjadi manusia sombong. Kabar kedatangan Kantan di sebuah labuhan Pili segera terdengar di telinga ibunya. Ibunya sungguh bahagia mendengar kedatangan Kantan. Dengan terburu-buru, ibu Kantan segera mendayung sampannya menuju muara Sungai Berumun. Meskipun sudah sampai di Labuhan Pili, ia tak kunjung menemui ibunya. Ia menunda-nunda waktu ketika sang istri meminta untuk menemui ibunya. Tiba-tiba Kantan dikejutkan dengan suara perempuan yang memanggilnya. "Kantan, ini ibumu, Nak." "Kanda, apakah itu ibumu? Mari kita turun dan menjemputnya." "Bukan, itu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu seburuk itu. Aku tidak punya ibu yang buruk sepertimu. Pergilah dan jangan mengganggu sebagai ibuku." "Nak, apakah kamu sudah lupa pada ibumu? Telah lama ibu menanti kedatanganmu." "Kanda, sepertinya ibu itu mengenalmu. Mungkin dia memang benar ibumu." "Hei perempuan tua gila, jangan dekati kapalku. Segera pergi dari sini. Pengawal, usir perempuan tua itu." Setelah pengawal mengusir ibu Kantan, kapal tersebut pergi meninggalkan Labuhan Pili dan kembali ke Malaka. Dengan perasaan sedih, ibu Kantan kembali ke gubuknya. Dia tidak menduga anak yang selama ini dibesarkannya ternyata justru mengusirnya. Ibu Kantan yang dilanda kesedihan yang sangat mendalam itu pun akhirnya berdoa kepada Tuhan agar Kantan diberi pelajaran. "Ya Tuhan, anak yang selama ini aku besarkan justru menjadi anak yang durhaka. Berilah ia pelajaran agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua." Tidak lama setelah ibunya berdoa, kapal Kantan yang masih berlayar di Sungai Berumun diserang badai. Hujan badai petir terjadi dengan sangat hebat. Lalu sebuah petir yang menggelegar menyambar kapal Kantan. Air Sungai Berumun tiba-tiba meluap. Kapal Kantan yang baru saja disambar petir itu pun tenggelam ditelan oleh air Sungai Berumun. Tidak ada yang selamat, semua tenggelam ke dalam dasar Sungai Berumun. Setelah kapal tenggelam, Sungai Berumun kembali tenang. Hujan badai tiba-tiba reda. Air Sungai Berumun pun mengalir dengan tenangnya. Tidak lama kemudian, di tempat Kantan tenggelam, tiba-tiba muncul sebuah pulau. Pulau tersebut berada di tengah-tengah Sungai Berumun yang berhadapan dengan Labuhan Pili. Masyarakat setempat akhirnya menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Si Kantan. Pulau tersebut mengajarkan kepada masyarakat agar tidak durhaka kepada orang tua.